Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang luas permukaan kerucut. Sebelum kita bahas tentang luas permukaan kerucut yang ada pada kegiatan 1 buku siswa, yaitu membuat jaring-jaring kerucut, terlebih dulu ada beberapa hal yang harus kita pahami, seperti halnya pada saat kita belajar tabung. Yang pertama adalah berapa banyak sisi kerucut. Yang kedua, berapa banyak rusuk kerucut. Dan yang ketiga adalah berapa banyak titik sudut dari kerucut. Untuk menjawab berapa banyak sisi dari kerucut, kita ingat kembali definisi dari sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi sebuah bangun ruang. Terkait dengan sisi kerucut ini, berarti bidang yang membatasi bangun ruang kerucut. Sehingga untuk kerucut ini kita lihat bagian-bagiannya. Pertama, kita lihat bagian bawah ini, biasa dinamakan dengan alas kerucut. Kemudian yang kedua yaitu selimut kerucut, yang mana selimut kerucut ini nanti bentuknya adalah bidang lengkung. Sehingga banyak sisi kerucut, dalam hal ini adalah alas yang berbentuk lingkaran ini dan selimut kerucut yang berbentuk bidang lengkung. Sehingga sisi kerucut banyaknya adalah 2. Selanjutnya, berapa banyak rusuk dari kerucut? Kita ingat dulu apa definisi rusuk. Rusuk adalah hasil pertemuan dari paling sedikit 2 bidang yang berbentuk ruas garis. Bagian ini bukan merupakan rusuk. Ini hanya membantu memperjelas gambar kerucut. Begitu juga yang ini. Ini bukan rusuk kerucut. Ini adalah membantu memperjelas gambar kerucut. Karena rusuk itu hasil perpotongan dari paling sedikit 2 bidang, selimut ini 1 bidang, kemudian alas juga 1 bidang. 2 bidang ini, alas dan selimut, akan bertemu di sini yang merupakan lengkungan berbentuk lingkaran. Sehingga banyak rusuk kerucut hanya ada 1 ini, namanya rusuk lengkung. Jadi banyak rusuk kerucut ada 1. Selanjutnya, berapa banyak titik sudut dari kerucut? Ingat, titik sudut merupakan hasil pertemuan dari paling sedikit 3 bidang, yang mana 3 bidang itu bertemu di 1 titik, namanya titik sudut. Kita ingat bahwa kerucut hanya mempunyai 2 bidang, hanya mempunyai 2 sisi. Sementara definisi dari titik sudut, perpotongan dari paling sedikit 3 bidang. Sehingga titik sudut dari kerucut ini tidak ada, karena kerucut hanya mempunyai 2 bidang, yaitu yang berbentuk selimut kerucut ini bidang lengkung dan alas kerucut. Unsur-unsur dari kerucut yang lain adalah ini. Ini dalam kerucut dinamakan dengan garis pelukis yang biasa dilambangkan dengan S. Kemudian dari titik tengah ini ke keliling lingkaran ini dinamakan dengan jari-jari, dan dari puncak kerucut ini ke jari-jari tegak lurus ini dinamakan dengan tinggi kerucut. Sehubungan dengan titik sudut ini tadi, bahwa titik di sini dalam kerucut bukan merupakan titik sudut, tapi ini biasa dinamakan dengan puncak atau titik puncak dari
kerucut. Untuk menemukan kembali rumus luas permukaan kerucut, maka kita harus tahu dulu jaring-jaring dari kerucut. Perhatikan terbentuknya jaring-jaring kerucut akan terbelah seperti itu. Kemudian kita atur posisinya supaya kita lebih gampang nanti bagaimana menemukan rumus luas permukaannya. Kita tata seperti ini. Ini kita kembalikan lagi. Seperti ini. Untuk menemukan kembali luas permukaan kerucut, selanjutnya kita lihat bahwa kerucut tadi terbentuk dari lingkaran ini yang tadi merupakan alas dari kerucut. Misalnya alas kerucut yang berbentuk lingkaran ini mempunyai jari-jari R. Kemudian ini kita beri nama, misalnya di sini A, di sini B, dan ini adalah O, sehingga selimut kerucut tadi berbentuk juring AOB. Agar lebih jelas, kita lengkapi juring ini sehingga menjadi sebuah lingkaran. Bagaimana sekarang mencari luas juring ini? Yang mana juring lingkaran ini tadi merupakan selimutnya kerucut. Untuk menentukan luas juring AOB ini, kita buat perbandingan dengan menggunakan teori yang sudah kita pelajari di kelas 8, yaitu luas juring AOB. Jadi luas juring AOB dibanding dengan luas lingkaran yang besar. Kenapa kok dibandingkan? Dulu sudah kita pelajari, karena juring AOB ini merupakan bagian kecil dari lingkaran yang berpusat di titik O ini. Maka kita bandingkan sama dengan ini panjang busur AB ini. Jadi di sini panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran yang besar. Sama ini dibandingkan karena panjang busur AB ini merupakan bagian kecil dari keliling lingkaran ini. Selanjutnya kita substitusikan luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran besar. Ingat rumus luas lingkaran pi kali R pangkat 2. R itu apa? R jari-jari. Lingkaran besar ini tadi jari-jarinya adalah ini, OB ini. Tadi di awal jari-jarinya ini tadi adalah merupakan panjang garis pelukis yang dilambangkan dengan S. Maka jari-jari lingkaran besar OB ini adalah S pangkat 2. Jadi rumus luas lingkaran pi kali R pangkat 2, yang mana R-nya adalah garis pelukis dari kerucut tadi. Sama dengan panjang busur AB. Panjang busur AB ini tadi busur AB itu berasal dari ini, dari keliling lingkaran kecil ini tadi. Setelah direntang, panjang atau keliling lingkaran ini berubah menjadi busur AB ini, sehingga panjang busur AB rumusnya sama dengan rumus keliling lingkaran yang merupakan alas kerucut ini, yaitu 2pi kali R, karena jari-jarinya adalah ini tadi, R. Kita substitusikan ke sini 2pi R.
dibagi dengan keliling lingkaran besar sama rumusnya 2pi, hanya saja R-nya jari-jarinya adalah ini, yaitu S karena lingkaran yang besar ini. Jadi 2pi_S. Selanjutnya disederhanakan seperti ini. Kemudian kita kalikan silang luas juring AOB sama dengan tinggal R dibagi S dikalikan dengan ini, yaitu pi kali S pangkat 2, kita uraikan jadi S kali S. Ini kita sederhanakan sehingga tinggal pi kali R kali S, jadi pi kali R kali S. Ini luas juring AOB. Yang ini, yang dalam hal ini adalah selimut dari kerucut. Selanjutnya kita cari luas permukaan kerucut yang biasanya bisa ditulis dengan luas kerucut begitu saja. Berarti di sini luas kerucut sama dengan luas ini, luas alas. Jadi luas alas ditambah dengan yang ini tadi, yaitu apa? Luas selimut kerucut yang dalam hal ini adalah juring AOB. Berarti di sini luas selimut, yaitu selimutnya kerucut. Kita masukkan alasnya berbentuk lingkaran. Berarti rumus luasnya adalah pi kali R pangkat 2 karena jari-jarinya adalah R, ditambah luas selimut ini pi RS. Jadi pi kali R kali S. Selanjutnya kita sederhanakan, di sini punya pi, di sini juga punya pi, kita tulis pi. Kemudian ini punya R, ini juga punya R, kita tulis R dalam kurung. Ini baru pi R, yang diminta pi R pangkat 2, berarti di sini masih ditulis R ditambah pi R, ini sudah masih kurang S, jadi ditambah dengan S. Ini adalah rumus luas kerucut atau rumus luas permukaan kerucut, yaitu pi kali R kali dalam kurung R ditambah S. Selanjutnya kita bahas contoh 1, yaitu menghitung luas permukaan kerucut pada buku siswa. Hitunglah luas permukaan kerucut di bawah ini. Ingat bahwa rumus dari luas permukaan kerucut adalah pi kali R dalam kurung R ditambah S. Selanjutnya kita substitusikan nilainya. Pi tetap kita biarkan pi. Kemudian R itu jari-jari. Ingat bahwa 16 ini adalah diameter. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti ini setengahnya, sehingga setengah dari 16 adalah 8. Maka jari-jarinya kita ganti dengan 8 dalam kurung jari-jari 8 ditambah dengan S. S ini adalah ini garis pelukis. Untuk menentukan berapa panjang garis pelukis ini, maka dari puncak ini kita tarik garis ke bawah seperti ini, sehingga nanti akan terbentuk segitiga yang berwarna biru ini. Perhatikan bahwa tinggi kerucut ini sama dengan ini, yaitu 15. Berarti kita masukkan 15. Selanjutnya kita ambil gambar ini, kita pindah keluar kerucut agar lebih mudah menjadi seperti ini. Ini adalah S-nya tadi, kemudian yang ini adalah 15, dan yang bawah ini adalah 8. Kita cari berapa S-nya atau garis pelukis ini, yang dalam hal ini adalah panjang sisi miring dari segitiga berwarna biru ini. Kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras atau bisa juga menggunakan triple Pythagoras.
Kalau menggunakan triple Pitagoras bisa langsung 8, 15, pasangannya adalah 17. Sehingga panjang garis pelukis ini diperoleh 17. Itu dari triple Pitagoras. Akan tetapi jika menggunakan teorema Pitagoras, maka akan kita hitung, yaitu 15 pangkat 2 ditambah ini 8 pangkat 2 sama dengan akar 15 pangkat 2 225 ditambah 8 pangkat 2 64. Selanjutnya kita jumlah 225 ditambah 64 289. Akar 289 adalah 17. Hasilnya sama jika kita menggunakan triple Pitagoras. Berarti di sini S-nya adalah 17. Selanjutnya kita sederhanakan pi kali 8, 8pi, kemudian dikalikan dengan ini, 8 ditambah 17, 25. Sama dengan ini dikalikan 8 kali 25, 200 pi cm pangkat 2. Ini adalah luas permukaan kerucut ini. Selanjutnya contoh yang kedua. Hitung jari-jari kerucut di bawah ini jika luas permukaannya 90 pi meter persegi. Kita ingat bahwa kita punya rumus luas permukaan kerucut, yaitu pi kali R dalam kurung R ditambah dengan S. Ingat, luas permukaannya sudah ada. Kita substitusikan ke sini. Berarti di sini 90 pi. Jadi luasnya kita ganti 90 pi sama dengan pi kali R. R-nya belum ada yang ditanyakan. Kemudian R belum ada yang ditanyakan, ditambah dengan S. S-nya ini yaitu garis pelukis 13. Selanjutnya kita sederhanakan, ini habis, tinggal 90 sama dengan ini dikalikan ke dalam jadi R pangkat 2 ditambah ini dikalikan ke dalam menjadi 13R. Kemudian kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. 90 ini dipindah ke ruas kanan, jadinya R pangkat 2 ditambah 13R dikurangi 90 sama dengan 0. Ini dikurangi karena 90 positif dipindah ke ruas kanan jadi negatif seperti ini. Selanjutnya untuk mencari R dengan cara difaktorkan seperti pada materi di semester 1. R pangkat 2 berasal dari R kali R. Kemudian kita cari bilangan yang perkaliannya 90. Berarti kita cari 90 itu bisa berasal dari 1 kali 90, kemudian 2 kali 45, bisa juga 3 kali 15. Kemudian ada lagi berasal dari 4 tidak bisa, 5 kali 18. Dari dua pasangan bilangan ini yang bisa menghasilkan positif 13 jika ditambah atau dikurangi adalah 5 dan 18. Ini bisa menghasilkan angka 13, yaitu 18 dikurangi 5. Sehingga di sini yang bisa dipasang adalah 5 dan 18, yang mana 5-nya negatif dan 18-nya positif. 18 dikurangi 5 diperoleh ini 13. Dari sini diperoleh R dikurangi 5 sama dengan 0. Satunya
R ditambah 18 sama dengan 0. R sama dengan, ini dipindah ke ruas kanan jadi negatif 18. Yang ini R sama dengan dipindah ke kanan jadi positif 5. Yang ini jelas tidak memenuhi karena jari-jarinya ketemu bilangan negatif. Yang ini adalah memenuhi. Jadi jari-jari kerucut ini dari sini adalah 5 meter, seperti itu. Selanjutnya kita bahas contoh 3 pada buku siswa. Dalam hal ini kita akan menghitung tingginya kerucut. Hitung tinggi kerucut jika luas permukaannya 300 pi. Ingat, yang diketahui luas permukaan, maka di sini kita tulis rumus luas permukaan kerucut, yaitu pi kali R dalam kurung R ditambah S. Kita substitusikan nilainya, ini luas permukaannya, berarti L ini kita ganti dengan 300 pi. Sama dengan pi ini tetap. Kemudian ini jari-jarinya ini sudah ada 12 dalam kurung, jari-jari sudah ada, yaitu 12 ditambah dengan S, belum ada S. S itu adalah ini, garis pelukis ini, S-nya. Kemudian kita sederhanakan, 300 sama dengan 12 kali 12 ditambah S. 300 ini kita bagi dengan 12 diperoleh 25 sama dengan 12 ditambah S, berarti tinggal ini tadi. Maka S sama dengan 25 dikurangi ini 12. S sama dengan 13. Berarti garis pelukis ini panjangnya adalah 13. Sedangkan di sini pertanyaannya tinggi. Tinggi itu di sini. Dari puncak kerucut ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan alas, sehingga nanti akan terbentuk segitiga yang terarsir ini. Jadi tingginya ini, yaitu garis yang berwarna kuning ini tingginya. Nah, untuk menghitung tinggi ini, segitiga yang berwarna pink ini kita pindah agar lebih mudah menjadi seperti ini. Ini tadi 13, yaitu S-nya. Kemudian yang ini adalah jari-jarinya 12. Ini tingginya. Untuk menentukan tinggi ini, kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Ada 5, kemudian 12, temannya adalah 13. 13 sudah ada, 12 sudah ada, berarti tingginya ketemu ini, yaitu 5. Atau bisa juga menggunakan teorema Pythagoras seperti ini. Nah, karena yang dicari ini bukan sisi miring, artinya sisi pendek, maka rumusnya dikurangi, yaitu ini, yang terpanjang dipangkatkan 2 dikurangi 12 pangkat 2, maka diperoleh akar 13 pangkat 2 169 dikurangi 12 kuadrat 144. Kita kurangkan biasa, ini diperoleh 25. Akar 25 diperoleh 5. Jadi tinggi kerucut ini adalah 5 desimeter, karena tadi satuannya dalam bentuk desimeter.